Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban pasti ada tujuannya. Sebagaimana mensyariatkan Idul Fitri juga ada tujuan. Hebatnya Islam, selalu ada amaliyah pendamping di setiap amaliyah lain. Idul Fitri didampingi dengan amaliyatul zakat, sedangkan Idul Adha didampingi dengan amaliyatul kurban, Idul Kurban. Jadi selepas sholat Idul Adha berkurban, tapi kalau Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri harus selesai penunaian zakat. Itu tandanya kebahagiaan yang akan kita raih sejatinya dibersamai dengan kebahagiaan orang-orang yang membutuhkan. Idul Fitri kebahagiaannya mereka para mustahik karena menerima zakat. Mereka bahagia menerima zakat. Idul Adha kebahagiaannya untuk para penerima kurban. Nah, begitu adilnya Islam sedemikian rupa. Kali ini kesempatan kurban harus menjadi spirit buat kita semua. Masih ingatkah kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Dalam buku sejarah para nabi dari Al-Quran, ya, itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim setiap tahunnya berkurban 200 ekor unta dan 500 ekor domba. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dan umatnya yang menerima kurban itu tidak semuanya kemudian ikut ke jalan Allah. Ada penerima kurban yang masih menyembah berhala, tapi tidak membuat Nabi Ibrahim kapok. Mungkin kita secara pribadi, kalau berkurban 1 ekor domba atau kambing gitu, kita berikan kepada mereka yang minta, yang membutuhkan, lalu dipakai sama mereka, tapi besoknya kemudian mereka bermaksiat lagi, berdosa lagi kepada Allah, mungkin kita kapok ya, ngapain sih saya ngasih ke sono? Mereka dapat terus kemudian bermaksiat. Tapi Nabi Ibrahim bukan begitu. Dicari ya umat-umat yang bisa meniru Nabi Ibrahim, dan itu sebenarnya sangat mudah. Kalau kita hitung sekarang, misal unta itu harganya 20 juta kali 200 ekor, maka dia hanya 4 miliar kan? Domba 500 ekor dikali 2 juta misalnya harganya, atau misalnya 2.500.000, maka sudah 1,2 miliar. Artinya totalnya hanya 5 miliar. Untuk pengusaha-pengusaha hebat yang kekayaannya sudah nggak bisa dihitung, dia juga seorang muslim, kayaknya bisa nih ditiru. Menjadi apa? Crazy kurban. Wah, orang yang kurban secara gila-gilaan, maksudnya yang secara maksimal sebagai amaliyah mengikuti amaliyahnya Nabi Ibrahim. Karena itulah nanti yang menjadikan ekonomi balance. Karena ekosistem kurban yang kita belanjakan di angka 5 miliar, dia sudah menjadi sebuah bentuk keseimbangan ekonomi. Ekosistem dari kurban itu siapa? Para penjual, ya kan? Para penerima kurban, para panitia, juga kemudian harta kita menjadi bersih, sehingga banyak sekali yang bisa mendapatkan manfaat daripada crazy kurban tersebut. Ayo lakukan. Jadi kita nggak hanya crazy rich ya, tapi crazy giving, crazy kurban dalam artian yang baik. Ya, saya ingat ada seorang pengusaha yang mendermakan dananya hampir puluhan miliar untuk membangun sebuah universitas, karena dia tahu nanti pahala jariah dari penuntut ilmu itu datang kepada dia. Padahal untuk kurban yang seperti Nabi Ibrahim ini tidak terlalu banyak untuk mereka para pengusaha-pengusaha sukses dan kaya, angka tersebut. Dan itu one person, one man show saja. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hebat bukan? Ayo kita lakukan itu. Dengan begitu, walaupun kemudian
keadaan pandemi seperti ini, Allah pasti selalu menitipkan hartanya kepada mereka-mereka yang terpilih untuk dibagikan kepada siapa saja. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Juga buat sahabat-sahabat yang boleh jadi pada kesempatan kali ini belum bisa berangkat haji karena pandemi tertahan 2 tahun. Dari jumlah setiap tahunnya di angka 200.000, berarti totalnya 400.000 orang tertahan untuk berangkat haji. Jangan sampai putus harapan. Tetaplah berdoa, tetaplah kuat keimanan kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah akan menambah imun kita, sehingga hidup kita menjadi aman. Tapi kalau iman kita jadi melemah, ya Allah, 2 tahun ini proses tunggunya. Kalau memang dari 2022 kemudian tetap berangkat, kemungkinan kita diperjalankan prosesnya bisa beberapa tahun. Ya Allah, gimana? Jangan gimana-gimana. Ya Allah, sehatkan kami, kuatkan kami. Kami sudah daftar. Engkaulah yang benar-benar bisa menentukan kami menjadi tamumu atau tidak. Engkau yang maha tahu, ya Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Doakan yang terbaik pemerintah agar bisa mengelola dengan baik proses nanti pemberangkatannya setelah ini. Siapa tahu kita benar-benar tahun depan berangkat haji ke Tanah Suci. Doakan agar kemudian pembangunan di Saudi Arabia, di Mekah dan di Madinah benar-benar selesai sehingga bisa menampung jamaah haji lebih banyak lagi. Kalau mampu menampung jamaah haji lebih banyak, maka pasti akan lebih banyak lagi kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Terus berdoa, berdoa kebaikan untuk banyak negara, berdoa kebaikan untuk banyak umat. Nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan spirit kurban, spirit haji, dan spirit of giving, sehingga menjadi solusi untuk bangsa kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hendy Irawan Saleh dari Pesantren Tahfidz Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.